Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tentang Penkes ASI eksklusif dan video senam pada Ibu Nifas. Dengan saya Zahra Dia Oktavia dengan NIM akhir 010. Dengan saya Hanur Anissa dengan NIM akhir 040. Dengan saya Sofi Kurnia Manfaati dengan NIM akhir 030. Dengan saya Laila Indah Sania Hadi dengan NIM akhir 031. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, silahkan duduk Iya, Ibu. terima kasih Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Sofi, bidan yang bertugas pada siang hari ini ya Ibu. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan penkes tentang ASI eksklusif. Apa sebelumnya Ibu pernah mendengar informasi tentang ASI eksklusif? Yang 6 bulan itu ya Bu? Iya Ibu, betul sekali. Jadi ASI eksklusif yaitu ASI yang diberikan oleh Ibu kepada bayi. Ibu ASI eksklusif adalah ASI yang keluar dari payudara ibu yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan ya Ibu. Iya. Yang itu tanpa cairan tambahan atau makanan tambahan apapun. Untuk manfaatnya, apakah Ibu sudah tahu sebelumnya? Kurang tahu sih Bu. Oh baik, kalau belum tahu akan saya jelaskan. Jadi manfaat dari pemberian ASI eksklusif yang pertama dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari bayi. Yang kedua dapat meningkatkan kecerdasan dan juga yang ketiga dapat menghemat biaya untuk obat-obatan seperti itu Ibu. Iya. Dan juga yang terakhir dapat meningkatkan kasih sayang ibu kepada seorang bayinya. Oh iya. Nah, untuk komposisi dari ASI sendiri yaitu ada 3 Ibu. Yang pertama ada kolostrum. Jadi kolostrum itu adalah cairan pertama yang keluar dari payudara ibu dan berwarna kekuningan dan kental. Yang kedua ada air susu masa peralihan, yaitu ASI peralihan dari kolostrum menjadi air susu yang matur. Kemudian untuk yang ketiga ada air susu matur, yaitu ASI yang keluar sejak hari ke-10 dan sampai seterusnya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu tahu tentang bagaimana cara untuk memperbanyak air susu atau ASI yang keluar dari payudara Ibu? Mungkin disusui terus sama anaknya nggih? Iya Ibu, bisa jadi ya. Jadi yang pertama, bayi bisa menyusu setiap 2-3 jam sekali selama 10-15 menit pada setiap payudara. Ya, terus kemudian yang kedua, kita dapat membangunkan bayi lalu menggendongnya dan dalam posisi duduk selama menyusui. Jadi ketika kita menyusui sebaiknya dalam posisi yang nyaman dan pada posisi yang benar. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara pemerasan ASI. Yang pertama itu secara manual, jadi menggunakan tangan dari ibu sendiri. Jadi caranya seperti ini Ibu. Ibu jari kita berada pada kalang payudara. Kemudian jari telunjuk bisa pada bagian lain seperti ini. Lalu kemudian bisa ditekan-tekan menuju ke dada seperti ini. Nanti setelah ASI keluar, kita bisa menyiapkan wadah dan langsung memasukkan ASI yang keluar ke dalam wadahnya. Gerakan ini bisa diulang berkali-kali agar ASI dapat terus keluar seperti itu Ibu. Oh iya. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan menggunakan alat pompa ya Ibu. Biasanya bisa digunakan, ada tutorialnya sebelum digunakan, karena ini di sini mohon maaf alatnya kok tidak ada, jadi saya belum bisa mempraktekannya. Mungkin kalau Ibu besok punya, sudah bisa membeli, mungkin bisa ditanyakan kepada saya. Untuk ketahanan penyimpanan ASI-nya, jika ASI disimpan di suhu ruang dapat ditahan sekitar 6-8 jam. Kemudian untuk apabila disimpan pada lemari es itu dapat bertahan sekitar 24 jam atau sehari. Dan yang terakhir, bila dibekukan atau dimasukkan ke dalam freezer itu bisa tahan sampai 6 bulan Ibu. Untuk ASI yang beku itu sebelum diberikan kepada bayi tidak boleh direbus dulu Ibu. ASI yang beku harus didiamkan terlebih dahulu pada suhu ruang. Kemudian nanti setelah cair dapat dihangatkan atau direndam dengan air panas atau hangat seperti itu. Jadi ASI itu tidak boleh direbus Ibu. Seperti itu. Mohon maaf Ibu, izin bertanya, apakah Ibu seorang ibu rumah tangga saja ataukah Ibu juga bekerja sebelumnya?
Kebetulan saya bekerja, Bu. Oh, berarti ini lagi cuti ya Ibu ya? Oke. Jadi selama Ibu cuti itu Ibu bisa langsung menyusui kepada dedek bayinya. Nah, tapi jika besok Ibu sudah mulai bekerja lagi, Ibu bisa memeras ASI selama di kantor itu sekitar 3-4 jam. Lalu ASINya dapat disimpan di lemari es Ibu dan kemudian nanti dibawa pulang. Seperti itu. Baik, apakah Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan, Ibu? Sudah paham, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Mungkin saya akhiri untuk pertemuan Baik. kita kali ini. Selamat siang, Ibu. Pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidara Laila Indra yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari senam nifas tersendiri Ibu. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai senam nifas? Ibu. Di sini saya akan menjelaskan Ibu. Nah, untuk senam nifas tersendiri itu mempunyai manfaat. Nah, yaitu untuk mengencangkan sendi ke tempat yang semula, memperbaiki rangsangan otot panggul. Nah, untuk merelaksasi dasar panggul, memperbaiki sirkulasi darah dan untuk meredakan stres Ibu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan Ibu untuk senam nifas tersendiri. Untuk gerakan yang pertama yaitu Ibu berbaring dengan keadaan yang rileks. Nah, lalu Ibu melakukan pernafasan dengan pernafasan perut. Nah, Ibu menahan nafas sampai hitungan kelima, lalu hitungan ke-8 Ibu membuang nafas melalui mulut. Bisa dicontohkan? 1, 2, 3, 4, 5, lalu dibuang. Nah, jadi manfaat dari gerakan ini adalah untuk memperlancar sirkulasi darah dan pernafasan. Gerakan yang kedua yaitu Ibu merentangkan tangan selebar-lebarnya sejajar dengan bahu. Nah, selanjutnya Ibu menggerakkan tangan ke atas hingga sejajar dengan muka. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Silakan Ibu. Lalu diangkat kembali. Diangkat kembali. Nah, seperti itu. Nah, gerakan tersebut adalah untuk mengencangkan kembali otot-otot lengan dan merelaksasi otot-otot bagian lengan. Baik, untuk gerakan yang ketiga yaitu Ibu sedikit membengkokkan bagian pergelangan kaki. Nah, lalu sang Ibu mengangkat sedikit ke bagian bokong, diangkat. Nah, lalu diturunkan kembali ke posisi awal dan diangkat lagi, dipulangkan lagi. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, manfaat dari gerakan tersebut adalah untuk mengencangkan kembali otot-otot yang ada di area panggul. Gerakan tersebut adalah untuk kembali mengencangkan otot-otot bagian panggul dan bagian perut. Baik, untuk gerakan yang keempat yaitu Ibu membengkokkan sedikit bagian pada pergelangan kaki. Nah, lalu tangan Ibu berada pada perut. Nah, selanjutnya Ibu mengangkat kembali punggung setinggi 45 derajat Celcius. Baik, terima kasih. Nah, untuk gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Baik, dari gerakan tersebut adalah untuk mengencangkan kembali otot-otot panggul, otot-otot perut, dan juga merelaksasikan otot pada bagian paha. Untuk gerakan yang kelima adalah Ibu membengkokkan salah satu kaki. Nah, lalu tangan yang satu diluruskan, lalu punggung diangkat sekitar 45 derajat. Terima kasih. Baik, untuk gerakan keenam atau gerakan terakhir adalah Ibu mengangkat salah satu bagian kaki dengan keadaan lurus, lalu mengulanginya dengan kaki yang bergantian. Baik, dari gerakan tersebut adalah untuk mengembalikan sirkulasi darah pada bagian kaki. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.